saya selalu percaya bahwa Tuhan membiarkan seseorang itu pergi dari hidup kita karena Dia bisa melihat apa yang kita tidak lihat. Dia bisa mendengar apa yang kita tidak bisa dengar dari orang tersebut. Dia bisa mengetahui isi hati yang kita sendiri nggak bisa tahu orang itu seperti apa. Karena Dia Maha Tahu, makanya Dia membiarkan orang ini untuk pergi jauh-jauh dari hidup kita gitu. Karena ya Dia tahu yang terbaik buat kita. Ada yang udah mapan dan dia tampan, tapi kesetiaannya diragukan. Ada yang tampangnya pas-pasan, tapi kaya raya dan dia jutawan. Kemana-mana dianterin mobil pribadi, tapi ternyata punya papi mami. Kemana-mana selalu dibayarin doi, tapi posesif dan cemburu hati. Bukan cuma materi tapi juga hati. Pacaran udah lama tapi nggak jadi. Beda status sosial kadang jadi persoalan. Hati jadi bingung, Is she the one? Karena dia bilang cinta itu gampang susah ya, karena jatuh cintanya gampang, tapi menentukan pilihan tepatnya yang susah. Dan kalau misalnya memang ada argumen, itu normal lah, itu wajar. Maksudnya namanya juga manusia kan. Dan apalagi sebenarnya married itu kan once in a lifetime. Right. Jadi pasti banyak pertimbangan, banyak kriteria. Dan gimana kita tahu kalau that person is the one? Iya. Kita kalau udah married ntar salah orang gimana? Aduh, jangan sampai amit-amit. Amit-amit, tapi how do we know gitu? Apa yang kita harus cari gitu ya? Biasanya sih orang punya kriteria ya, dan kriterianya tuh macam-macam dan banyak banget. Ada yang kriteria dari keluarga, ada kriteria dari sendiri, dari isi dompet, dari tinggi badan, pokoknya banyak banget, semua tuh jadi persyaratan gitu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya sih ya hati yang akan bicara. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu itu orang kaya. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu ganteng. Saudara nggak bisa nikah hanya karena saudara jomblo udah 40 daripada nggak laku, kawin aja. Saudara nggak bisa menikah hanya karena tuntutan orang tua. Zaman sekarang bukan Siti Nurbaya. Cinta harus jadi dasar dari sebuah pernikahan. Yang setuju bilang amin. Tapi saya mau bilang begini, keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Lebih baik punya teman satu tapi baik sama kita, tulus, real, daripada punya teman banyak bergenggengan tapi ujung-ujungnya lihat kan akhirnya mereka malah bersatu untuk ngomongin kamu. Jadi mendingan punya teman satu tapi berkualitas daripada yang kuantitasnya banyak tapi ternyata fake semua. Jadi kamu gak usah mengkhawatirkan itu. Dan teman itu adalah musuh paling dekat. Musuh paling dekat kita itu teman kita sendiri. Jadi jangan pernah percaya sama orang. Jangan pernah sedih karena gak punya teman. Kebanyakan perkelahian anak-anak muda juga bisa jadi karena rebut-rebutan pacar. Yang kayak begitu sebenarnya itu raw territory, itu bukan melindungi sang wanita. Sedikit sekali itu tentang si perempuan. Ini lebih banyak tentang ego sang prianya atau sang laki-laki yang tersinggungan. Kenapa lu deket-deketin pacar gua? Ya kan? Sebenarnya dia lindungi itu bukan perempuannya, padahal dia sama perempuannya kasar. Tapi kalau perempuannya dideketin orang lain, dia marah luar biasa, murka. Kalau mau lindungi itu, sebagian besar itu lindungi perasaan pasanganmu. Itu lebih penting daripada melindungi dia dari dunia. Karena dia juga bukan orang bodoh, bukan orang lemah. Wanita itu diciptakan dari rusuk kekuatan laki-laki. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tahu nggak kalau dia tidak kasih respon sama laki-laki hidung belang, mereka juga nggak bisa apa-apa. Kalau mau lebih dari itu, ini negara hukum.